dia lembaganya tuh kayak training coding gitu, coding buat anak-anak. Jadi ya gitu. Makanya gue agak trauma kalau tiba-tiba kita interview dikumpulin nih rame-rame, ngapain gitu kan, kumpulin rame-rame. Ya udah bener aja kan ujung-ujungnya gitu. Dan kalau di mereka itu kita disuruh ngajar, terus disuruh jualan juga. Bayangin tuh gimana caranya, lu suruh ngajar, suruh jualan juga. Ya. Halo Sobat Geolin, ketemu lagi dengan kita. Hari ini kita punya bahasan soal lowongan kerja nih Zut ya. Nah, lowongan kerja. Jadi gini Zut, gue tuh sering nemuin lowongan yang palsu gitu ya. Ibaratnya kan gini, kita kalau mau lamar kerja kan pasti ngeliat dong perusahaannya apa, terus gimana, ngerti kerjanya apa gitu kan. Dan otomatis kalau di aplikasi job portal kayak gitu biasanya kan ada tulis gaji gitu kan. Range berapa sampai berapa gitu. Nah, ini gue punya pengalaman nih Zut. Jadi begitu gue klik, itu kan gue baca dong posisinya Business Development Manager gitu ya. Nah, begitu gue klik terus dia respon gitu kan. Nah, kita dipanggil interview nih. Dikumpulin lah rame-rame gitu kan. Gue selalu curiga loh kalau udah dikumpulin rame-rame itu mau ngapain gitu kan. Nah, ternyata pas ditelusuri lebih dalam itu lowongannya untuk agen asuransi. Itu offline itu? Itu online. Dia online dulu. Jadi strateginya kalau online dia jaring udah oke, baru diajak offline gitu. Nah, cuma yang kenapa gue bilang ini palsu gitu dan gue kesel banget karena kan gini, gue nyari kerja itu butuh gaji bulanan. Tapi begitu kita masuk di situ, kita akan dijadikan sebagai sales agent gitu Zut. Jadi sales, terus dia bilang sih nanti ada gajinya segitu gitu kan. Tapi gaji itu akan keluar kalau kita capai target. Ya, itu mah sama aja. Itu kan kayak bahasa halus aja supaya lu dapet target lu baru gaji keluar kayak gitu. Jadi ini menurut gua apa ya, harusnya dari para job portal itu bisa memfilter sih yang kayak gini-gini ya, supaya kita yang memang butuh kerja gitu kan untuk gaji bulanan nggak ketemu yang begini. Sekarang gini, kita mau kerja bulanan, ada gajinya bulanan gitu, tiba-tiba dapat yang begini. Harusnya dapat duit, kita malah buang duit dulu di depan. Ya nggak Zut ya? Iya. Lu punya gimana? Jadi, ada pengalaman nggak? Memang gitu? Apa ya? Itu ya bisa dikatakan menipu tapi secara halus ya. Harusnya dijelaskan di deskripsinya ini gaji tersebut akan didapat ketika achieve. Karena apa? Sebenarnya kan ekstrimnya adalah ketika mereka nggak mendapatkan satu klien pun dalam sebulan, itu nggak ada gaji kan? Nggak ada. Nol kan? Iya. Nah, ini nih yang tadi disampaikan Om Hendri, ini masuk dalam kategori ya boleh dikatakan menipu lah ya, karena orang butuh yang namanya makan harian dan satu bulan ada gaji sekian. Tapi di situ ada nggak kata-kata kalau gaji sekian itu didapatkan jika target waktu ngeklik? Nggak ada. Nggak ada. Di deskripsi pekerjaannya pun tidak ada. Jadi hanya kayak job desk-nya aja. Sebagai BD manager tuh ngapain terus ngapain gitu aja. Padahal kita sudah meluangkan waktu untuk mencari, membaca, ngeklik, bahkan ikut fase awal interview. Aku pernah kok dulu. Jadi dulu itu kapan ya? Mungkin dulu tahun 9 tahun lalu lah ya. Nyari-nyari gitu. Dapat. Dipanggil. Dan zaman itu karena belum COVID, itu nggak ada. Offline loh? Iya. Waduh, Zoom itu nggak ada. Datang offline. Ke gedung apa gitu. Cukup mewah di Bilangan Kuningan. Gitu kan. Rata-rata memang mereka gedungnya bagus kok. Bagus. Di situ tuh kalau nggak salah ada kali 40-50 orang kali. Itu rapi-rapi semua. Aku lupa rapi apa enggak ya. Kayaknya sih enggak sih, biasa aja gitu. Bawa CV juga gitu. Disuruh bawa CV. Ya bawa map gitu. Maaf. Dijelasin mirip kayak Om Hendri, tapi untung Om Hendri itu dijelaskannya by online karena sekarang memang sudah zamannya online, dulu nggak ada. Singkat cerita dia cerita ABC itu panjang lebar pakai dasi segala macam. Terus di endingnya gini. Tapi ini ya Bapak Ibu semuanya, untuk bulanannya kita nggak ada. Jadi gaji bulanan itu kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan klien, dan kliennya itu nanti ya tergantung dia mau istilahnya pakai jasa kita sebulan berapa. Itu yang nanti yang akan dikonversikan. Dari premi biasanya. Ya. Jadi targetnya dalam premi itu disetahunkan. Misalkan setahun itu dia berapa, 6 juta atau 10 juta dia baru boleh cair kayak gitu. Nah, dari situ terus yang lebih lucu gini. Ayo, siapa yang mau tanda tangan? Apaan ini? Dari 40 atau 50 itu mungkin hanya 5 orang deh yang tersisa. Termasuk aku tuh pun keluar. Nah, aku mikir jangan-jangan yang 5 ini adalah
rekannya sendiri gitu yang untuk coba pura-pura melamar settingan ya, karena nggak ada yang mau zaman itu. Ya siapa gitu yang orang di Jakarta entah lagi nggak punya kerja baru lulus atau kena PHK tiba-tiba ditawarin tapi nggak ada gaji bulanan Om Henry. Itu udah datang pagi-pagi, kalau nggak salah dulu itu interviewnya jam 8 atau jam 9 pagi ya zaman itu. Udah harus naik Transjakarta lah atau naik transportasi yang lain sampai situ juga. Kok seperti ini ya? Nah, bagaimana kecewanya Om Henry? Itu sebenarnya pekerjaan itu nggak salah ya, menurut gue nggak salah, tergantung dari orang yang memang mau mengerjakan hal seperti itu gitu, dengan tidak gaji. Tapi bagi kita nih, kita kan butuh yang gaji bulanan tuh kayak gitu kan, pasti pas apalagi lu datang offline pasti kecewa dong, ya udah capek buang ongkos, terus kerjanya begini ya, gua kan butuh gaji bulanan gitu kan gini. Iya, terus ini ada lagi sebenarnya kalau aku benar-benar hampir ketipu, nggak hampir ketipu sih. Cuman ini modus yang sebenarnya sudah dari tahun 2013 terjadi dan kemarin kayaknya tahun 2024 lah ya atau 2023 sempat saya dihubungin gitu. Modelnya gini. Selamat Anda intinya lolos ke tahapan interview gitu ya di perusahaan ABCD. Nah, yang menjadi persoalan adalah mereka itu mendispatch kita, mengarahkan kita untuk datang ke satu tempat dan itu luar kota Om Henry dan harus membayarkan sejumlah tiket. Oh, tapi kalau ini berarti bener-bener palsu ya? Palsu ya. Jadi ini dua sisi lah ya. Kalau tadi mungkin palsu secara halus. Apa ya namanya? Ya secara halus lah ya. Secara halus lah ya. Karena memang kerja tapi cuman dibungkus dengan gaji besar tapi ternyata kalau ini bener-bener nipu. Jadi lowongan aku ingat, aku lamar apa gitu ya, project manager atau apa. Bener dipanggil gitu. Tapi anehnya orang itu nelpon itu kalau nggak salah hari Sabtu. Selamat gitu ya. Awalnya agak meyakinkan karena dikirimin surat gitu invitation gitu ya. Cuman yang menjadi aneh adalah masa aku kan di Jakarta, interviewnya itu di Medan. Nah, aku langsung ingat dulu ada temanku di Kalimantan, dia engineer ya, dapat penempatan di Surabaya dan dia harus tes ke sana. Nah, dari si penipu tuh ini pokoknya arrangementnya, akomodasinya lah ya untuk beli tiket itu dari si pelamar. Nah, aku ingat temanku tuh karena nggak tahu ya dia bener-bener. Tapi dia bener beli. Iya. Jadi dia tuh bosen banget di tempat yang dulu aku kerja. Pokoknya dia mau pindah. Ya udah, akhirnya dia membayarkan. Tiketnya itu kalau nggak salah pulang pergi Kalimantan Surabaya itu 2,3 atau berapa juta. Itu berarti kita hanya membayarkan uang dari pihak mereka yang akan ngurusin gitu. Iya. Iya, dikirim beneran. Ternyata apa? Ya penipuan. Nah, itu terjadi di tahun 2013. Itu memang tahun itu marak yang kayak gitu, Zut. Oh, marak Teman Menteri? Sama, pernah juga. Oh, 12 tahun lalu. Dan aku kejadian di tahun 2023. Atau 10 tahun kemudian masih ada. Modalnya persis. Dia nanti akan ini diundang, tapi kamu sebagai pelamar harus membayarkan sejumlah tiket dan kirim ke agen ini, nanti hubungin ya orangnya ini, kalau perlu telepon. Apa-apaan nih harus telepon segala macam gitu. Aku waktu itu sering ngeladenin ya karena gabut gitu ya. Maghrib kan tadi Sabtu siang, pokoknya ini harus segera dibayarkan ini, kalau enggak nanti ya istilahnya cancel atau apa itu udah nggak bisa lagi. Aku gak ketawa aja, aku lanjutin. Oh iya, iyain aja. Dia tuh ngubungin terus gitu. Aku bilang iya. Akhirnya apa ya, memang ketahuan kalau itu penipuan. Nah, jadi aku masih nggak tahu ya, apakah di entah platform yang mana lah ya yang dilamar itu data kita bocor atau memang sengaja orang itu membuat lamaran palsu terus kemudian dia menghubungi karena dia kayaknya tahu CV-ku. Oh, itu nggak tahu ya. Kalau gue tuh pernah dapat yang kayak gitu karena memang gue ngelamar, Zut. Jadi mereka buka lowongan palsu beneran. Palsu kan. Dan kalau gue waktu itu case-nya disuruh interview tapi lokasinya masih Jakarta nih. Oh, gitu Jakarta. Kan. Cuma anehnya kenapa tanggal merah? Waktu itu tanggal merah tuh. Apanya? Interviewnya. Sudah datang kan. Begitu sampai sana kok sepi-sepi ya. Datang tanya satpam, Pak. Ini bener alamatnya ini. Iya, saya mau interview nih gini. Oh, jangan Mas, itu penipuan gitu ya. Nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Untung dikasih tahu. Langsung pulang gitu kan. Itu tahun 2000? Lupa tahun 2000 berapa. Tapi ibaratnya belum ada teknologi kayak sekarang ya. Iya, belum Covid gitu. Google Meet, Zoom itu belum ada. Sebenarnya Google Meet
Aku masih ingat ada di tahun 2016, tapi nggak pernah orang pakai. Sudah ada kok. Mungkin belum familiar ya. Belum familiar. Semenjak COVID aja kan baru familiar kan kita online meeting segala macam gitu kan. Iya. Nah, terus gue ada lagi Zut yang kayak ini. Kalau tadi lu beneran palsu ya. Palsu itu. Kalau yang ini gue juga mirip-mirip yang kayak pertama tadi kayak insurance gitu. Kalau ini namanya kayak dia lembaganya tuh kayak training coding gitu. Coding buat anak-anak. Jadi ya gitu. Makanya gue agak trauma kalau tiba-tiba kita interview dikumpulin nih rame-rame, ini ngapain gitu kan, kumpulin rame-rame. Ya udah bener aja kan ujung-ujungnya gitu. Dan kalau di mereka itu kita disuruh ngajar, terus disuruh jualan juga. Bayangin tuh gimana caranya, lu suruh ngajar, suruh jualan juga. Ya mungkin kita nanti akan di training belajar coding gitu kan. Nah, habis itu prosesnya tuh ada interview 1, terus interview 2, habis itu ada training. Nah, training itu kita belum ditentukan kita diterima atau enggak. Gue mikir dong, lu training gue tapi lu nggak bayar gue dong gitu, gratis gitu, enak banget gitu. Ya nggak bisa dong, dia udah ngabisin waktu kita berapa lama gitu kan. Nanti kalau dinyatakan lulus training baru kita diterima, misalkan gitu, diterima nanti mulai kerja. Jadi itu ada persyaratannya. Kalau misalkan kita nggak capai target ya tadi gaji nggak keluar. Hanya keluar berapa persen gitu, yang nggak worth it lah kayak gitu kan. Nah akhirnya gimana Pak, mau ini nggak deh, saya nggak usah deh gitu, gue nggak lanjut lah. Balik lagi kan kita gini loh, ini saran untuk para platform ya, paling nggak yang kayak gitu-gitu tuh udah bisa diminimalisir lah gitu. Artinya kalau memang mereka jenis pekerjaannya seperti itu ya dipisahkan aja bahwa ini pekerjaan target tanpa gaji, ada deskripsinya, wajib ditulis gitu kan. Nanti kalau masih ada yang kejebak juga ya salah sendiri kenapa nggak baca gitu kan. Kalau dari gue sih gitu. Jadi supaya hal-hal seperti ini tuh udah minim. Karena kan sekarang orang cari kerja susah Zut ya. Butuh yang duit bulanan. Kita kan kadang-kadang ya tadi ngabisin waktu kan. Apalagi mintanya offline. Ya ampun udah kerjanya kayak begitu. Kita habis ongkos rugi waktu, rugi uang loh. Iya kan? Parah. Benar. Gitu. Jadi ini bagi Sobat Geolins harus cermat. Ketika melamar kerja harus benar-benar dibaca, tapi memang nggak salah sih kalau memang dari deskripsinya itu menggiurkan ya sudah datangin aja. Tapi tadi kalau misalnya ketika proses tahap awal itu kayak mencurigakan, aneh dan dirasa tidak menguntungkan, nggak worth it gitu kan, ya sudah tinggalin aja gitu. Apalagi yang kayak saya tadi kan, jelas-jelas harus membeli tiket ke oknum tertentu, jelas itu penipuan, skip aja. Nah, skip aja. Nah, satu lagi sebenarnya agak ngeri itu ini, Om Indri. Tawaran kerja ke luar negeri yang ke Kamboja itu. Oh iya, dengan syarat apa? Gaji, organ tubuh masih sehat. Iya, gaji tinggi segala macam. Hati-hati. Kerja di luar negeri itu jangan dibayangkan enak. Ya, bagi sebagian besar memang iya ya, kayak di orang kerja di Timur Tengah, di Australia, di Eropa gitu ya. Tapi harus benar-benar investigasi dulu. Kerjanya apa? Jangan sampai dibawa ke Kamboja terus kemudian jadi korban penjualan organ, kan sangat disayangkan gitu ya. Makanya apa? Ya mereka-mereka yang pada berangkat itu ya mungkin ya teredukasi, nggak ngerti gitu. Karena tergiur ini Zut, kerja di luar negeri, dipikirnya enak, gajinya gede gitu. Iya. Dan ada juga sebenarnya ya kerja ya lah ya, tapi ternyata dia kerjanya di pinjol gitu. Nah, itu dia tuh. Jadi memang jadi bagian apa ya, aku lupa kok. Itu dari luar negeri juga ada gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang ya, tapi itu memang digaji sih, cuman artinya mau nggak dari Sobat Geolin kerjanya jadi kayak gitu. Gitu. Pinjolnya bukan pinjol yang baik loh ya, yang ilegal, yang ngeri-ngeri. Ya, memang penipuan gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Dalam mencari kerja itu harus benar-benar nggak harus terima semuanya ya. Selektif kita harus selektif ya, meskipun memang kita butuh uang untuk makan setiap bulan, tapi hati-hati. Bisa jadi nanti Sobat Geolins kerja ternyata itu sindikat dari mafia atau narkoba atau pinjol, nanti keseret. Ada kan yang digerebek nggak tahu di mana itu. Terus ada juga ini yang kemarin cukup marak itu yang kerja di dunia game itu, yang sampai 24 jam di kantor, nggak boleh keluar. Kayak gitu. Artinya kalau misalnya kerja udah di luar kewajaran, ya sudah, mending nggak usah dilanjutin atau ya wis lah keluar aja. Tapi mungkin kalau misalnya kerjanya masih tertolerir, kerja dari jam 9 ke 6, mungkin ya kondisi lingkungannya yang nggak nyaman itu masih diterima. Tapi kalau kerja di awal infonya kayak gini,
ternyata setelah kita jalan interview sangat berbeda, ya nggak usah lanjutin ya Om Indri ya. Nggak usah lanjutin, itu langsung buang-buang skip aja. waktu dan nanti kalaupun keterima juga lebih nyesek lagi. Mending dari awal aja dah, daripada ngikutin proses ini yang nanti juga ujung-ujungnya merugikan, nggak usah aja. Iya, mending cari kerjaan lain lah gitu yang memang teman-teman lebih cocok gitu ya Zut ya. Nah, ini satu lagi Zut nih, terakhir nih Zut nih. Jadi untuk meminimalisir ya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan tadi yang kayak sales gitu yang targetan kayak gitu ya, itu nama PT-nya tuh unik-unik gitu loh. Cahaya apa, ini apa, semangat bersama gitu kan, masa depan terbaik atau kaya sukses bersama gitu-gitu. Namanya udah begitu, itu udah pasti asuransi gitu kan. Terus lokasi sebutin gak nih? Nggak usah lah ya. Nggak usah ya, nanti Ya, kurang lebih nama PT-nya kayak gitu, kita sortir, kita liatin gitu kan. Jadi kalau terindikasinya kayak sales targetan, kalau memang teman-teman nggak passionnya di situ, mending jangan gitu ya. Jadi kita mesti lebih hati-hati ya Zut ya. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan terkait dengan materi hari ini ya, lowongan palsu. Ada beberapa sisi ya, mungkin ini bisa jadi pelajaran ya atau pengetahuan ya buat teman-teman semua. Seperti biasa nanti kita akan ada lagi konten yang lebih menarik yang bisa kita bahas. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau punya saran Zut ya, boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Thank you. Dadah.